Assalamualaikum, hai pribadi sobat YouTube dimanapun Anda berada. Di video kali ini akan saya bagikan cara mengupload video panjang atau video on demand atau POD di Facebook ya, terutama Facebook profesional, karena masih banyak yang belum tahu cara mengupload video panjang dengan metadata yang lengkap. Ini wajar karena di aplikasi Facebook biasa tidak tersedia fiturnya ya, agar nantinya metadata video Anda bisa terbaca oleh sistem Facebook seperti penentuan judul, pemakaian kata kunci atau hashtag, dan juga pemakaian thumbnail dan lain-lain. Dengan demikian video Anda akan mudah ditemukan oleh orang, mendapat rekomendasi dari sistem Facebook itu sendiri, yang muaranya nanti akan mendapatkan penghasilan dari iklan di video Anda ya. Dan di sini akan saya jelaskan secara detail sesuai dengan metadata yang lengkap ya. Seperti apa caranya? Simak terus videonya sampai selesai tanpa di-skip, tanpa dipotong, agar Anda auto paham dan bisa mempraktekkan caranya. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja check this out. Oke, sebelum kita mulai untuk mengupload video versi panjang atau video on demand atau POD ya di Facebook, terutama Facebook profesional, perlu Anda ketahui bahwa di sini Anda tidak akan bisa menguploadnya di aplikasi Facebook biasa ya seperti ini, karena fiturnya memang tidak lengkap, tidak support untuk optimasi video versi panjang dengan metadata yang lengkap ya. Dan di sini saya akan bagikan caranya dengan masuk ke browser ya. Di sini saya akan masuk melalui browser Chrome. Anda bebas masuk dari browser manapun, misalnya di Opera, Mozilla, UC browser atau yang lain-lain ya. Di sini saya akan masuk melalui browser Chrome. Kemudian di kolom penelusuran ini Anda tinggal ketikkan saja Facebook ya, yang mana nanti Anda bisa login di situ. Atau jika Anda sering login Facebook versi web via Google Chrome, di sini sudah ada ya untuk fiturnya, Anda tinggal klik saja. Dan bagi Anda yang kesulitan login Facebook versi web via Chrome ini, yang mana sering sekali ya beberapa kasus biasanya akan mental ke aplikasi Facebook biasa. Nah, di video sebelumnya sudah pernah saya share ya tentang cara login Facebook versi web melalui Google Chrome ya, agar tidak mental lagi ke aplikasi Facebook. Anda bisa klik link videonya di kolom deskripsi ya. Oke, saya akan masuk dari sini. Oke, saya sudah berada di beranda Facebook ini ya. Untuk mengupload video, Anda bisa melalui dua tempat ya. Anda bisa klik di icon plus ini, atau Anda bisa klik di menu untuk membuat status ya di sini, yang ada tulisan apa yang Anda pikirkan. Saya coba klik di icon plus ini ya. Kemudian di sini saya akan buat postingan ya. Dan tampilannya seperti ini ya. Kita perbesar aja. Sebelum Anda mengupload video, Anda jangan isi apapun ya di sini, di apa yang Anda pikirkan. Anda fokus saja di icon gambar ini atau icon foto ini. Anda bisa klik di sini. Kemudian di sini Anda bisa tambahkan video ya yang ada di galeri. Dan Anda harus perhatikan di sini ya, untuk privasinya Anda setting di publik ya, agar semua orang bisa melihat video Anda nantinya. Saya bisa klik di tambahkan foto dan video dari perangkat seluler, atau tambahkan foto dan video di sini ya. Misalnya saya klik di sini, kemudian kita bisa klik jelajahi ya di sini. Saya sudah siapkan videonya di folder KineMaster ya. Oke, video yang saya siapkan ini adalah formatnya 9:16 atau format potret, atau yang biasa dipakai untuk video reel, video TikTok maupun video short ya. Walaupun ini video versi panjang, kenapa saya pilih rasio 9:16? Karena di sini videonya isinya tutorial ya, yang mana di situ terdapat tutorial di handphone ya. Sangat memungkinkan dan lebih maksimal aja gitu ya untuk rasionya dibanding video-video vlog ataupun video sinematik ya. Oke, di sini saya klik aja. Kemudian jika sudah, Anda bisa klik selesai di sini ya. Nah, inilah videonya. Untuk video versi panjang di Facebook ini sendiri diperbolehkan untuk rasionya adalah 9:16 atau 16:9 ya. Jadi format landscape dan potret diperbolehkan. Dan jika formatnya potret, Anda juga dibolehkan untuk mengupload video dengan rasio 4:5 ya. Seperti itu. Tapi umumnya adalah potret dan landscape ya, 9:16 atau 16:9 seperti itu. Nah, jika video ini sudah Anda tambahkan, Anda bisa klik di bagian opsi video ya, yang ada icon penanya di sini. Anda bisa klik.
Oke, fiturnya ternyata ada di sini, yang mana tidak ada di aplikasi Facebook biasa ya. Di sini ada title atau judul untuk meningkatkan distribusi video Anda dengan judul ya. Kemudian di sini ada tanda atau tag. Kemudian di sini ada CC atau terjemahan ya, atau translate. Nah, di sini ada fiturnya, Anda bisa aktifkan ya. Saya biarkan ini posisinya aktif ya. Kemudian di bawahnya ada jangan tambahkan keterangan hingga saya meninjaunya. Tinjau semua keterangan yang dibuat otomatis sebelum ditambahkan ke video Anda, termasuk keterangan dengan akurasi tinggi. Oke, ini dibiarkan dulu. Kemudian di bawahnya adalah unggah keterangan, gunakan file subscribe. Ini kita biarkan saja dulu. Kemudian di bawahnya ada change thumbnail atau tambahkan thumbnail ya. Anda bisa menambahkan thumbnail dan Anda siapkan dulu thumbnailnya ya, atau bisa diambil dari video ya. Kemudian di bawahnya lagi ada pengoptimalan. Oke, kita mulai dulu yang pertama ya, yaitu title ataupun judul. Untuk judul sudah saya siapkan ya. Oke, kita salin. Kemudian kita bisa tempelkan judulnya di sini. Kemudian di sini ada pengujian judul juga ya, yang kedua yaitu cara live streaming di Facebook. Kemudian judul yang selanjutnya cara siaran langsung di Facebook untuk pemula. Nah, di sini juga di bawahnya siaran langsung Facebook untuk pemula tapi terlihat profesional ya. Oke, selanjutnya di bawahnya ada tambahkan tanda ya. Untuk tambahkan tanda ini saya akan masukkan kata kunci atau tag ya, yang dipisahkan dengan koma ya, sudah saya siapkan. Oke, saya pastekan di sini. Kemudian tambahkan CC ataupun translate ya, atau terjemahan ya. Di sini posisinya aktif secara default, saya biarkan saja. Kemudian di sini tambahkan keterangan hingga saya meninjaunya. Di sini saya biarkan dulu. Selanjutnya kita bisa geser lagi ke bawah. Di sini ada change thumbnail atau tambahkan thumbnail. Kita bisa klik di sini. Di bawahnya ada upload gambar, kita tambahkan ya. Untuk thumbnailnya saya sudah sediakan di galeri ya. Anda bisa membuat thumbnail dengan menggunakan aplikasi Pixellab atau menggunakan Canva ya. Canva juga ada yang online, ataupun Anda ketikkan aja kata kuncinya membuat thumbnail online gitu ya. Nanti banyak website yang menyediakannya ya, dengan tampilan thumbnail yang bagus, menarik, dan Anda tidak perlu mendownload aplikasinya ya. Oke, di sini saya akan masukkan thumbnail yang sudah saya buat ya. Saya buatnya di Canva ini. Sudah saya masukkan, harap diperhatikan ya, tadi saya lupa. Untuk video dan thumbnail pastikan sudah diberikan nama file ya. Jika Anda punya video, nanti Anda lihat di pengaturannya ya, biasanya di situ terdapat rincian. Nah, pas di namanya Anda kasih nama sesuai dengan judul video tersebut. Begitu pula thumbnailnya ya, thumbnailnya juga harus dikasih nama sesuai dengan judul video tersebut di nama filenya ya, karena ini penting juga ya, untuk nantinya mempengaruhi metadata dan mempengaruhi algoritma dari sistem Facebook itu ya, sehingga nantinya sistem Facebook akan mudah mencari video Anda dari thumbnail, dari file videonya, dengan Anda melengkapi nama filenya ya. Ini untuk judul saya uji dengan beberapa judul ya, yang nantinya Facebook yang akan memilihnya. Kemudian di sini ada tanda atau tag, lalu CC ataupun translate ya, udah diaktifkan secara otomatis. Kemudian di bawahnya thumbnail atau sampul video ya, ini penting juga untuk menambah tampilan dan memancing minat penonton untuk mengklik video kita. Selanjutnya kita bisa klik simpan ya di sini. Oke, sedang menyimpan, masih proses loading ya. Oke, sudah tersimpan. Nah, di sini thumbnailnya secara otomatis langsung terpampang di paling depan ya. Nah, selanjutnya di sini Anda bisa masukkan ya di bagian deskripsi ataupun di keterangannya ya, yang ada tulisan apa yang Anda pikirkan. Di sini Anda tuliskan saja cara siaran langsung Facebook untuk pemula tapi terlihat profesional, kasih tanda titik aja, menggunakan aplikasi Prism Live Studio. Kemudian di bawahnya bisa Anda sertakan hashtagnya ya, misalnya hashtagnya siaran langsung Facebook, kemudian live streaming Facebook, lalu tambahkan lagi Prism Live Studio, kemudian spasi, tagar lagi Facebook profesional ya. Oke, seperti ini aja cukup, tidak usah terlalu banyak-banyak ya.
dan kemudian kita bisa klik kirim ya, tapi Anda cek-cek dulu ya, siapa tahu ada yang kurang. Oke, jika sudah kita bisa langsung bagikan atau kita kirim ya, dan harap diperhatikan di bagian publikasi ini ya, statusnya publik ya, jangan sampai tidak publik, harus publik ya, agar bisa dijangkau luas ya, orang yang tidak berteman juga bisa melihat video Anda. Selanjutnya kita bisa klik kirim ya, di sini kita klik kirim, kita tunggu prosesnya. Postingan Anda sedang diproses. Di sini nanti biasanya akan muncul di notifikasinya. Karena ini video panjang, jadi ya wajarlah prosesnya lama ya. Kita tunggu saja. Oke, videonya sudah muncul ya. Kita bisa lihat. Nah, di sini videonya sudah muncul ya. Kita bisa klik. Dimanapun Anda berada, di video kali ini akan saya bagikan cara live streaming di Facebook menggunakan aplikasi Prism Live, yang mana hasilnya lebih bagus dan lebih pro ya. Dan Anda bisa melakukannya cukup dari HP, namun kualitasnya seperti PC ya. Anda juga bisa menggunakan aplikasi Prism Live ini secara gratis di Play Store. Nah, di sini adalah data-data video tersebut. Di bagian judul ya, ini saya taruh. Kemudian ini hashtagnya juga udah ada di sini. Untuk judul alternatifnya juga sudah ada. Oke, demikian tadi penjelasan tentang cara mengupload video panjang atau video on demand atau POD di Facebook profesional ya, yang tentunya dengan berbagai optimasi, baik itu penentuan judul, thumbnail, kata kunci, dan lain-lain ya, sehingga metadata video Anda akan menjadi lengkap dan bisa dengan mudah terbaca oleh sistem Facebook ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa Anda praktekkan, dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya, dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian Anda, dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.